Penjajahan Jepang di Indonesia terjadi pada Perang Dunia Kedua. Nah, dimulai pada Maret 1942 dan berakhir pada Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada masa itu, pendudukan Jepang di Indonesia telah menyebabkan penderitaan bagi banyak warga Indonesia akibat perlakuan yang keras dan penindasan yang dilakukan oleh pihak pendudukan. Sejumlah kebijakan Jepang seperti memaksa penduduk untuk bekerja secara paksa juga meningkatkan kesengsaraan di tengah masyarakat. Walaupun masa penjajahan tersebut relatif singkat dibanding dengan penjajahan Belanda sebelumnya, dampaknya tetap signifikan. Jepang mengubah sistem pemerintahan, mengontrol sumber daya alam, dan memaksakan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Penjajahan Jepang yang pada saat pertama kali datang ke Indonesia menginjakkan kaki ke tanah Tarakan, Kalimantan Timur yang mulai merebut daerah-daerah jajahan Belanda yang berlangsung selama 1 bulan, merebut daerah-daerah jajahan Belanda dan mulai menguasai daerah sekitarnya, dan lalu Jepang mulai menguasai daerah-daerah jajahan Belanda, yaitu daerah Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, selanjutnya pemerintah Hindia kolonial Belanda yang pada saat itu makin terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Perjanjian Kalijati yang ditandatangani pada tahun 1943 antara pemerintahan pendudukan Jepang dan pemerintahan Indonesia yang di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Nah, perjanjian ini yang bertujuan untuk membentuk suatu organisasi yang disebut Pusat Tenaga Rakyat yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat kerjasama antara pihak Jepang dan pihak Indonesia dalam usaha mengusir penjajahan Barat dari Indonesia, terutama penjajahan Belanda dari Indonesia. Setelah resmi, perjanjian Kalijati tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari pihak Jepang maupun dari pihak Indonesia. Rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia. Namun, setelah 3 bulan berlangsungnya kedudukan Jepang di Indonesia, rakyat Indonesia merasakan kesengsaraan dari pemerintahan Jepang di Indonesia. Rakyat Indonesia yang sebelumnya bisa mengatakan kata Indonesia, namun setelah 3 bulan berikutnya, rakyat Indonesia tidak boleh mengatakan kata Indonesia. Kata Indonesia hanya diperuntukkan untuk kalangan atas saja. Rakyat Indonesia harus sopan dan tunduk terhadap prajurit Jepang. Namun, jika tidak tunduk kepada prajurit Jepang, maka akan ditembak mati di tempat oleh prajurit Jepang tersebut. Selama masa penjajahan Jepang di Indonesia, terjadi berbagai bentuk eksploitasi terhadap rakyat Indonesia. Pada periode tersebut, Jepang mengimplementasikan kebijakan secara ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia untuk mendukung upaya perang Jepang. Berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh Jepang termasuk pengarahan tenaga kerja paksa atau yang kita sebut dengan romusa untuk proyek infrastruktur dan militer seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan fasilitas-fasilitas lain yang dibutuhkan oleh pihak Jepang. Nah, kondisi kerja yang buruk dan eksploitasi yang keras juga berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Selain Jepang mengeksploitasi tenaga kerja paksa untuk proyek-proyek yang dibutuhkan oleh pihak Jepang, Jepang juga mengambil alih sumber daya alam di Indonesia seperti minyak, gas, dan sumber daya lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan industri perang mereka. Nah, hal inilah yang mengakibatkan eksploitasi yang tidak seimbang terhadap sumber daya alam di Indonesia.
tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan jangka panjang masyarakat setempat. Secara keseluruhan, penjajahan Jepang di Indonesia memberikan dampak yang cukup negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat, yang berdampak jangka panjang pada kondisi sosial dan politik di Indonesia setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Namun, bukan hanya eksploitasi sumber daya alam saja, akan tetapi sumber daya tenaga kerja yang dilakukan secara terus-menerus oleh Jepang. Nah, setelah berakhirnya Perjanjian Kalijati, hubungan antara Indonesia dan Jepang semakin tegang seiring berlanjutnya Perang Dunia Kedua. Nah, hal inilah yang menjadi perbedaan tujuan dan kepentingan antara kedua belah pihak yang mengarah pada percepatan dan perpecahan antara Indonesia dan Jepang. Nah, pada Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu yang secara efektif mengakhiri penjajahan Jepang di Indonesia. Dalam kekosongan kekuasaan yang dihasilkan oleh kekalahan Jepang, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.